berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak jiwanya, Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua. Engkau, hei pemuda-pemudi yang ada di sini, sekarang mengerjakan investment. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu, dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Maka saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, jikalau kita semuanya berkumpul di sini, kenangkanlah akan hal itu. Kenangkanlah bahwa sebagai tadi gue katakan, korbanan-korbanan kita telah berat sekali. Laksana semua orang-orang bangsa Indonesia yang sekarang terkubur di taman-taman pahlawan, semuanya menunggu-nunggu akan kedatanganmu kembali, agar supaya kamu nanti dapat memberi sumbangan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. dari berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi
adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak jiwanya, Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya dapat laporan bahwa hari Senin kemarin Ali tidak masuk ke sekolah karena terlambat dan tidak mengikuti upacara. Itu kenapa? Saya terlambat terjebak macet. Kenapa bisa terjebak macet? Ramainya kendaraan juga saya memang telat banget. Kamu tahu bahwa kamu tidak mengikuti upacara itu melanggar aturan sekolah. Saya sangat tahu. Tetapi kenapa kamu masih melanggarnya? Saya kehilangan disiplin saya, Pak. Saya butuh begadang malam jadi saya terlambat banget. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan aturan sekolah. Itu sangat tidak sesuai. Apa yang kamu akan lakukan jika kamu melakukan perbuatan itu? Saya akan menerima konsekuensinya, menerima resikonya. Kamu siap untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut? Siap, Pak. Baik, kamu sudah jujur, kamu sudah sadar, dan kamu menerima konsekuensi dari perbuatan yang sudah kamu lakukan. Kira-kira ke depannya, sikap apa yang akan kamu perbaiki supaya tidak lagi terlambat datang ke sekolah dan tidak mengikuti upacara bendera hari Senin? Saya akan bangun lebih pagi, bangun lebih awal jadi tidak terjebak macet, juga bisa mengikuti upacara. Baik, Bapak terima bahasa kamu dan Bapak sangat bangga kamu sudah berkata jujur dan Bapak terima bahwa kamu akan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya sudah, silakan kamu kembali ke kelas. Siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Ali Danisna dari 10 Kimia Analis 1. Di sini saya akan menerangkan kesalahan saya. Kesalahan saya adalah datang terlambat di hari Senin sehingga tidak mengikuti upacara yang biasanya dilakukan di hari Senin. Saya mengakui bahwa saya salah. Saya mengakui bahwasanya itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Saya berjanji bahwasanya saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tidak akan melanggar lagi peraturan sekolah. Itu cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3. Kenapa kamu dipanggil sama teman apa dia? Belum cukup Pak. Belum cukup. Kenapa belum cukup? Soalnya nggak punya uang. Oke. Selain nggak punya uang, kenapa belum cukup? Ya. Kamu tahu bahwa sekolah itu harus ada tata tertibnya. Bahwa kamu harus sampaikan seorang laki-laki. Apa yang kamu mau dicukup? Kamu tahu itu melanggar aturan sekolah, melanggar keyakinan sekolah, tahu ya? Dan kamu akan berjanji untuk dicukup. Jadi supaya kamu jadi anak yang baik, kamu anak yang rajin, harus tertib dan harus memiliki keyakinan keras. Kamu tahu bahwa rambutnya itu harus dirapikan dan tidak mengganggu ketertiban sekolah. Siap ya, kamu juga ya. Siap. Setiap orang punya kesalahan, setiap orang punya hal yang harus diperbaiki dan kamu sudah berusaha untuk berubah. Terima kasih kamu sudah jujur, terima kasih kamu sudah bersedia dari mencukur rambutnya. Ya, oke, silakan kembali kelas. Oh dia. Siap Pak. Sip.
Pertama saya Muhammad Bintang Abdul kelas GO3. Saya melanggar keyakinan sekolah, rambut gondrong, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan sama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Teguh Arif Hermanto, CGP Angkatan ke-11 Kota Bandung dari SMK Negeri 5 Bandung akan menyampaikan aksi nyata 1.4 modul budaya positif mengenai diseminasi budaya positif di SMK Negeri 5 Bandung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan agar kita bisa berkumpul lagi di acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Rio. Sebelumnya, mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan dari Ibu SDM kita, Bu Meizi, dipersilahkan. Terima kasih Bu Imi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kepada kita untuk bisa berkumpul dengan saat ini dalam keadaan sehat dan bahagia dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh Pak Rio Teguh sebagai calon guru penggerak. Semuanya kita juga akan pasti melakukan. Mana yang baik kita ambil, mana yang jelek kita buang. Jangan Pak Rio-nya yang dibuang, tapi kegiatan baiknya yang kita ambil. Ya, semoga ini bisa juga sebagai contoh dan tidak hanya saat ini, tapi Bapak Ibu siap-siap untuk untuk membuat seperti ini, karena kegiatan kita itu tidak terasa bulan September ya, September, Oktober ya Bu Desi. Kalau Bu Desi dan Bu Lina mah alhamdulillah udah go ya. Tunggu kita lagi nih, kita yang akan melaksanakan itu, melaksanakan ada praktek baik juga ya Bu Desi ya. Ini yang akan kita lakukan. Semoga kegiatan ini dimudahkan dan dilancarkan dan sukses ya, berhasil Pak Rio sebagai contoh juga, dan mohon nanti dibantu juga teman-teman yang akan melakukan hal ini Pak Rio. Cukup itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini saya buka untuk kegiatan diseminasi. Ya.
Alhamdulillah. Terima kasih Miss Meji. Selanjutnya langsung pemaparan diseminasi budaya positif oleh Vario Teguh Arif, HMPD. Saya persilakan waktu dan tempat. Vario, saya turun ya biar jadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampurasun. Hatur nuhun Bapak Ibu, terima kasih, selamat pagi. Hari ini kita akan menyampaikan mengenai diseminasi budaya positif di SMK Negeri 5 Bandung. Namun sebelumnya Bapak Ibu, apakah pernah mendengar tentang apa itu budaya positif? Kegiatan baik. Ada lagi? Pembiasaan. Ada lagi? Karakter. Baik, Bapak Ibu, kita dipindahkan. Ini adalah bentuk aksi nyata yang akan kita saksikan secara bersama mengenai diseminasi budaya positif di SMK Negeri 5 Bandung. Nah, ini adalah profil sekolah kita yang sudah kita ketahui bersama oleh Bapak Ibu mengenai letak geografis SMK Negeri 5 Bandung. Alhamdulillah SMK 5 memiliki 6 kompetensi, ada kompetensi geomatika, DPIB, TKP, kemudian kimia, analis, kemudian TKJ, dan terakhir adalah produksi film ekspor. Nah, silakan disaksikan bersama. Ini ada satu cuplikan video dari Bung Karno. Pemudi yang ada di sini sekarang mengerjakan investment. Kerjakanlah pekerjaanmu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya. Oleh karena apa yang kau bicara sekarang ini adalah ilmu, dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tapi adalah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Laksana semua orang-orang bangsa Indonesia yang sekarang terkubur di taman-taman pahlawan, semuanya menunggu akan kedatanganmu kembali, agar supaya kamu nanti dapat memberi sumbangan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Simpulan dari video tadi, apa yang disampaikan oleh Bung Karno tentang membangun bangsa ini dari sudut pandang pembangunan. Ada yang bisa bicara? Ya. Iya Pak, berdasarkan tadi video yang ditampilkan bahwa kita itu harus mencari ilmu dengan sebaik-baiknya, karena ilmu yang kita dapat itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi kelak untuk anak cucu kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita juga gitu Pak. Baik, oke. Tepuk tangan untuk bicara ya. Nah, jadi bangsa Indonesia membutuhkan Bapak Ibu semua sebagai Dewan Guru untuk memberikan sumbangsi pendidikan untuk kelak anak cucu kita. Next Pak Sidik. Baik, Bapak Ibu dari 6 gambar di depan, kira-kira Bapak Ibu ada di gambar yang mana? Yang satu yang sedang mengantuk, ada yang kedua sedang menangis, yang ketiga sedang marah, yang keempat sedang bahagia, senang, dan yang kelimanya senyum, yang keenamnya sedang kurang nyaman atau bad mood. Kira-kira Bu Lina yang mana? Yang keempat. Yang keempat, oke, bahagia ya. Oke, kalau yang Miss Meji yang mana? Yang ngantuk. Kenapa ngantuk? Belum sarapan, belum makan. Baik. Pak Lukman, kira-kira yang mana Pak Lukman? Yang kelima. Yang kelima, senyum. Ya, oke. Kalau Bu Gali yang mana? Yang kelima juga. Oke, boleh nih. Ayo boleh nih. Yang mana boleh nih? Sama senyum. Kalau Bu Zahra? Sama yang senyum. Yang senyum. Baik, itu adalah ekspresi awal Bapak Ibu sebelum masuk ke kegiatan belajar mengajar datang ke sekolah. Jadi biasakan dari kebiasaan awal Bapak Ibu itu menjadi karakter diri dan menjadi modal awal untuk memberikan apa yang akan dilakukan di dalam kelas. Oke, next pasti. Di sini ada kurang lebih 6 poin yang akan kita bahas.
Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Yang pertama itu disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan yang keenam terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Ada yang tahu apa itu disiplin positif? Bu Desi mungkin bisa. Disiplin positif itu biasanya berhubungan dengan pembiasaan baik untuk meningkatkan kompetensi siswa dan menjadikan suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Baik, terima kasih Bu Desi. Ada lagi yang lain? Mungkin Bu Mul. Apa itu disiplin positif menurut Bu Mul? Disiplin positif itu diantaranya mungkin kita memberikan pembelajaran kepada siswa. Contohnya setelah KBM berakhir di kelas, anak-anak kita bimbing untuk membersihkan kelasnya sesuai dengan jadwal piket harian mereka. Itu contohnya. Baik, sikap-sikap baik yang ditunjukkan oleh siswa di dalam kelas. Baik. Nah, di sini ada sedikit pemaparan tentang budaya positif. Tentang disiplin positif, yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif di sini lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melaksanakan tindakan. Artinya, hal-hal yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas itu kadang menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman untuk lingkungan. Bisa jadi itu menunjukkan atau menimbulkan disiplin negatif. Nah, diharapkan dengan adanya disiplin positif ini, siswa merasa lebih siap, merasa lebih mampu untuk belajar sesuai dengan kondisi dan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, itu disiplin positif. Jadi berawal dari disiplin positif itu akan menunjukkan bagaimana kesiapan diri siswa dalam menumbuhkan tanggung jawab dirinya dan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu sudah pahami dan sudah mungkin sampaikan, bahkan dicantumkan di dalam administrasi pembelajaran Bapak Ibu. Ada 6 profil pelajar Pancasila di sini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan positif di sini, disiplin positif ini diawali dari bagaimana menunjukkan sikap beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Di SMK 5 sudah dibiasakan di awal hari ya Bapak Ibu sebelum belajar dengan membaca ayat suci Al-Quran, berdoa, dan pembiasaan. Salah satunya itu membaca Asmaul Husna. Ini sudah menerapkan berarti Bapak Ibu di profil yang pertama. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, bagaimana di sini dikaitkan kodrat siswa itu yaitu berkaitan dengan kodrat zaman. Artinya bagaimana siswa memahami tentang kebutuhan dirinya terkait dengan kebinekaan global di sini, mampu menerapkan nilai-nilai budaya asing yang diambilnya secara positif dan dikolaborasikan dengan budaya-budaya kearifan lokal atau budaya lokal kita. Dan ini sudah diterapkan dalam kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan P5 maupun dimasukkan ke dalam pembelajaran Bapak Ibu sesuai dengan mapelnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, mandiri kelas. Ini menjadi penilaian di asesmen maupun dalam pembelajaran secara mandiri, karena siswa di sini disesuaikan dengan kondisi siswanya, yaitu kodrat zaman dan kodrat alamnya, bagaimana dia bisa menerapkan nilai-nilai kemandirian selain nilai kolektivitas. Apalagi
SMK ini kan menuntut kompetensi keahlian masing-masing supaya siswa memiliki daya saing ke depannya dengan sikap kemandirian ini. Yang keempat itu bergotong royong. Ini sikap yang dimunculkan dari intisari nilai Pancasila, yaitu gotong royong sebagai nilai kolektivitas dan nilai kebersamaan di Indonesia. Yang kelima adalah bernalar kritis. Jelas untuk bisa berdaya saing harus mampu memiliki nilai bernalar kritis di bahasa Inggris kah, di kompetensi masing-masing, baik itu TKJ, kimia, PF, TKJ maupun di kompetensi lainnya. Ini wajib memiliki nilai bernalar kritis supaya bisa menunjukkan kompetensi atau skillnya masing-masing siswa. Yang keenam adalah kreatif. Bagaimana menunjukkan kreativitas siswa oleh kita sebagai guru sebagai bentuk untuk mewujudkan siswa yang siap bersaing dalam kancah global maupun nasional. Itu mengenai profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia. Ada yang tahu perilaku manusia seperti apa saja sih yang ditemui oleh Bapak Ibu? Dari dalam diri. Dalam diri. Ya, seperti apa Bu contohnya? Motivasi untuk melakukan kebaikan dari dalam dirinya, gitu. Atau untuk beribadah, untuk kesadaran dirinya. Itu dari intrinsik itu ya. Ya, kalau yang ekstrinsik mungkin ada yang bisa memberikan contohnya. Kan ada dua motivasi perilaku manusia, ada yang intrinsik, ada juga yang ekstrinsik. Berarti ekstrinsik faktor dari luar, seperti dukungan orang tua, seperti faktor lingkungan, kemudian pergaulan, pemilihan minat kompetensi, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana dia dipengaruhi oleh faktor luar, bukan karena faktor dirinya. Kita tahu siswa di SMK 5 itu langsung memilih peminatan tanpa ditanya dulu sesuai kemauannya, kadang langsung diarahkan untuk memilih kompetensi mana sehingga dia langsung dapat pilihan sesuai dengan kompetensi yang ada di SMK 5. Nah, silakan di. Nah, ini kurang lebih dalam motivasi perilaku manusia terdapat 3 hal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya tim backup ya Pak Wiki ya yang memahami bagaimana siswa yang menghindari hukuman. Nah, mungkin sedikit Pak Wiki bisa disampaikan tentang motivasi yang pertama, yang intrinsik ini yang menghindari hukuman. Seperti apa sih yang ditemukan di Pak Wiki tentang guru BK? Oke, hukuman berkaitan dengan punishment. Punishment ya. Punishment itu mungkin tidak baik untuk siswa karena ya, kalau zaman sekarang itu siswa itu ya zamannya masa-masa generasi strawberry yang lembek, yang mudah putus asa, yang mudah untuk ya tersentuh hatinya sehingga punishment itu tidak efektif untuk siswa-siswi. Baik, itu tanggapan dari Pak Wiki. Terima kasih Pak Wiki memberikan tanggapan tentang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman siswa mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang ada sifat dalam arti bahasa Sunda ini pujian. Jadi mereka menampilkan itu untuk dapat diapresiasi oleh temannya, oleh gurunya karena perilaku yang ditampilkannya, sehingga dia menjadi hipokrit atau berpura-pura. Jadi tidak menampilkan jadi dirinya, tapi untuk dapat penghargaan atau apresiasi atau imbalan dari pihak lain. Itu faktor intrinsik dari motivasi perilaku. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi ekstrinsiknya atau dari faktor luarnya, bahwa mereka dengan nilai dan norma ini diterapkan dalam kehidupan seperti tata krama, sopan santun maupun perilaku-perilaku yang baik lainnya yang didatangkan dari faktor luar dirinya. Kita masuk ke dalam keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Bapak Ibu suka menerapkan keyakinan kelas sebelum belajar? Suka ya, suka. Salah satu contohnya apa Bu? Yang mungkin Bu Lina pernah sampaikan di kimia ya? Seperti apa Bu? Untuk keyakinan kelas, siswa diberi pertanyaan dulu sebetulnya kelasnya ingin menjadi kelas yang seperti apa gitu. Dan untuk mewujudkan kelas yang seperti apa, maka ada keyakinan-keyakinan yang harus kita munculkan gitu secara positif agar keinginan mereka yang menciptakan kelas tersebut tercapai. Nah, itulah yang jadi keyakinan kelas.
Jadi disepakati dulu Nilai-nilai, ya, iya, disepakati nilai-nilai dulu. kebijakan itu dengan siswa sebelum nanti dijadikan keyakinan kelasnya ya. Mungkin yang lain, Bu Nini? Kalau saya itu disebutnya kontrak belajar. Kontrak belajar, ya seperti apa Bu? Beda nggak? Ada bedanya. Ada sedikit bedanya, tapi seperti apa Bu? Memang, jadi kayak nempel ke mau siswa teh pengennya gimana, kayak misalkan boleh nggak sambil ngitung dengerin musik kayak gitu. Itu lebih ke kontrak belajar kalau itu ya. Kalau saya mah kontrak belajar. Ya, Bu Nining menerapkannya di bengkel untuk TKP kontrak belajar ya. Apa yang diinginkan siswa selama belajar seperti mendengarkan musik, kemudian menggunakan di lab atau di ruangan kelasnya. Kurang lebih sama sih seperti Bu Lina, jadi ditanya dulu ke siswanya ingin kelas yang seperti apa yang nyamannya, nanti setelah itu kita cari apa yang mirip-mirip, nanti setelah itu kita susun untuk menjadi kelas yang nyaman itu kita apa aja sih yang harus kita lakukan di dalam kelas itu. Ke komitmen ya Bu ya. Jadi bagaimana antara kemauan anak dengan keadaan di sekolah termasuk guru supaya tujuan pembelajarannya tercapai gitu ya. Baik, oke Pak Sidik nih next. Beberapa contoh yang mungkin bisa dimodifikasi atau dijadikan suatu keyakinan kelas oleh Bapak Ibu. Ada keyakinan sekolah dan ada keyakinan kelas. Di sini tentang disiplin, kemudian religius, peduli lingkungan, toleransi, kemudian ada juga keyakinan sekolah tentang disiplin. Nah, disiplin menjadi poin paling banyak dalam membuat keyakinan sekolah. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh kenapa sih poin disiplin menjadi suatu keyakinan bersama baik sekolah maupun kelas? Di sekolah kita pun kurang lebih hampir sama ya tentang disiplin. Mengapa sih poin utamanya harus disiplin dulu? Mungkin Bu Titi bisa memberikan tanggapan. Mengapa disiplin menjadi poin pertama, Bu? Ya, karena disiplin itu merupakan suatu pedoman untuk bisa melaksanakan hal-hal yang lainnya. Kalau sudah bisa berdisiplin, maka penerapan keyakinan-keyakinan yang lain itu lebih mudah. Ya, jadi bagaimana menerapkan nilai disiplin awal sebelum melakukan hal-hal lain? Ya, spiritualnya, peduli lingkungannya, toleransinya. Kalau sudah ada nilai disiplin, maka itu akan mudah diterapkan. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Titi. Kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki dasar kebutuhan. Kita tahu ada kebutuhan pokok manusia yang ada yang disebut dengan primer, sekunder, tersier. Ada beberapa banyak hal yang ada 8 kebutuhan manusia. Tapi bukan itu yang akan kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika seorang murid sedang melakukan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Kadang ada siswa yang berontak dengan malas untuk tidak belajar karena dia mungkin lapar, alasannya ke air, kemudian datang ke kantin. Ada juga yang siswa tiba-tiba merasa tidak diakui. Pernah saya temukan satu kasus siswa yang kenapa kamu harus berdandan di kelas? Dulu pernah saya konsultasi dengan wali kelasnya. Ya, betul di sini ada Bu Mul. Kenapa kamu harus berdandan? Saya nggak pede Pak. Kenapa nggak pede? Karena di rumah saya selalu diejek karena kamu tuh anak jelek katanya. Akhirnya dia menampilkan berdandan ria, mempersoleh dirinya di sekolah agar bisa diakui oleh lingkungannya bahwa saya cantik, gitu. Karena dia nggak merasa yakin bahwa dia cantik di rumahnya dan selalu di bahan olok-olokan oleh keluarganya sehingga dia di luar rumah menampilkan dirinya. Gitu. Nah ini ada sedikit miskonsepsi tentang persepsi cantik dalam siswi tersebut. Gitu. Nah ini salah satu di antaranya. Nah di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami tentang kondisi murid. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kenapa ada siswa yang suka bahasanya malah mengambil barang punya temannya, kadang meminjam tidak dikembalikan. Nah ini kebutuhan dasar utamanya yaitu bertahan hidup dia tidak dapatkan. Sehingga ada yang minta makanan tanpa izin dulu. Ini kan sering jadi masalah di kelas. Untuk di sekolah kita kadang masih ada, walaupun tidak sebanyak itu, masih ada siswa yang karena dia lapar akhirnya mengambil punya temannya. Atau bahasa singkat orang sudah sering menyebutkan kalau di kantin jarang ngaji ya, makannya 5
varian cuman yang ngakunya satu, bayarnya satu gitu ya. Nah ini bisa jadi kebutuhan bertahan hidupnya yang tidak diperoleh oleh dia sehingga dia melakukan. Ini sesuai dengan fungsi otak manusia yang 3 itu ada otak reptil. Ketika dia lapar dia akan melakukan apapun untuk bisa terpenuhi kebutuhannya. Nah ini masih tersentuhnya di otak reptilnya, bukan ke otak limbik ataupun otak neokorteksnya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini tadi kasus salah satu siswi di kita kurangnya diakui oleh lingkungan keluarga karena faktor keluarga, karena faktor ekonomi, sosial, budaya, yang akhirnya dia mempertontonkan sikap yang tidak dimaunya tapi diperlihatkan di sekolah dengan cara dia membuli, melakukan perundungan baik secara verbal maupun dengan bentuk lainnya, karena sebetulnya rasa kebutuhan dirinya yaitu tidak didapatkan bentuk rasa kasih sayang, sehingga dia mencurahkan sikap itu dengan cara lain di lingkungan luasnya. Yang ketiga adalah kesenangan atau fun. Nah kadang siswa seperti tadi yang Kuning sampaikan, boleh nggak Bu saat belajar saya mendengarkan musik, boleh nggak saat saya ibu menjelaskan atau bapak menjelaskan saya boleh sambil gambar-gambar, demi kesenangan dia agar dia bisa menunjukkan potensi dirinya dengan cara yang lain yang kadang guru tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mendengarkan, kamu harus fokus, padahal anak punya persepsi lain karena ada 3 perilaku manusia siswa. Di sini ada yang visual, sering gambar-gambar gitu ya. Mungkin Bu Titi sering menemukan di greenhouse anak yang sambil bercanda-bercanda walaupun sebetulnya tugasnya dilakukan ya Bu ya. Tapi ya itulah karakter anak gitu ya. Rasa kesenangan dia seperti itu. Ada yang mungkin dengan cara yang lain, berguru dengan temannya demi kesenangan, tapi apa yang dijadikan instruksi oleh guru itu dilakukan tuh ya. Nah ini kadang kita suka terpancing emosi, itu tidak sesuai dengan instruksi awal gitu ya. Nah ini kadang kita suka melewatkan tentang kesenangan yang dimiliki oleh siswa seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah freedom atau kebebasan. Nah kadang ada siswa yang merasa jenuh belajar dalam kelas, ada juga yang merasa jenuh di luar kelas. Kadang kita kadang tidak paham kondisi anak, seperti di olahraga, Pak bosan olahraga wae, pengennya belajar teori. Kadang sebaliknya, bosan dengan di kelas. Mungkin untuk di bengkel yang TKP itu anak ada kombinasi bunyinya, ada yang dengan motoriknya atau kinestetiknya, ada juga dengan visualnya gitu ya. Jadi kombinasi. Nah mungkin untuk yang lain itu kebanyakannya hanya berupa teori gitu. Sehingga ini harus dipahami oleh kita dan bisa diterapkan tentang kebebasan anak dalam belajar. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan atau power. Kadang ada anak yang saya suka nanya ke anak, kamu anak berapa sih di keluarganya? Anak pertama apa? Anak yang kedua apa? Anak yang ketiga? Ada yang cuma anak tunggal. Ini membawa karakter dalam belajar. Tipe seorang yang egosentris, yang seorang anak tunggal yang tidak mau diatur. Ada juga yang anak bungsu yang inginnya selalu diakomodir dan selalu dimanjakan. Ada juga yang anak tengah yang karakternya ini didewasakan oleh lingkungannya. Jadi dia disebutnya anak OB lah, pegawai dewasa oleh situasinya. Jadi dia sebagai sumber dari yang harus dilakukan oleh lingkungannya karena dia dianggap sudah dewasa gitu. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia dalam siswa harus kita sedikit pahami dan bisa diterapkan dalam belajar. Oke, next. Nah, berikutnya yang ke-5 di sini ada posisi kontrol restitusi. Next, Pak. Nah, terdapat 5 posisi kontrol guru dalam belajar. Yang pertama ada tipe penghukum. Ini yang sering didapatkan di sini yaitu di bagian kesiswaan sebagai polisinya sekolah. Kamu gak pakai baju ini kenapa? Kamu sepatunya warna putih. Ini langsung dieksekusi hukumannya. Padahal harusnya ditanya dulu kenapa harus memakai sepatu yang bukan ketentuannya. Ini tipe penghukum yang sifatnya seperti polisi. Suka nggak suka, nerima nggak nerima siswa itu harus diterima. Sanksinya jelas gitu. Karena siswa yang terlambat sekolah langsung dieksekusi, hukuman diberi SP ataupun sanksi yang lain sesuai dengan kebiasaan.
dari hukuman tersebut. Yang pertama ini penghukuman. Yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Nah, kadang ini sifat yang ditunjukkan tentang bagaimana menunjukkan sikap kesalahan kepada orang lain. Dan karena orang lain diajak-ajak, kenapa kamu bolos, diajak, dibawa oleh pengaruh orang lain. Kadang ini sering terjadi di kita. Kadang guru memposisikan itu, kenapa kamu yang harus salahnya. Selalu menunjukkan sikap kebenaran guru dan siswa yang salah tentang membuat orang lain merasa bersalah sehingga dia harus menerima konsekuensi dia bersalah. Yang ketiga nih, teman. Kadang masih ada sifat teman antara guru dengan siswa yang menganggap siswa itu ya sudahlah, dibiarkan saja dengan kesalahannya tanpa diingatkan harus berubah sikap seperti apa atau memperbaiki kesalahannya. Ya sudah, kalau kamu memang tidak mau belajar ya sudah, biarkan saja. Yang penting besok-besok kamu belajar tanpa dikasih penguatan yang diberikan oleh guru agar dia mengakui kesalahannya dan dia berubah untuk menjadi orang yang siap berubah dengan kesadaran sendiri tanpa dipaksakan oleh pihak lain. Yang keempat, memantau, hanya melihat saja tentang kesalahan anak dan langsung melaporkan ke pihak BK kah, siswaan kah, wali kelas kah, atau mungkin pihak lain. Ini hanya sebatas melihat saja tanpa memberikan treatment, tanpa memberikan pendekatan secara personal kepada siswa agar siswa itu menyadari dan mengakui tentang kesalahan atau konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukannya. Sedangkan yang kelima di sini adalah yang manajer. Yang manajer di sini bagaimana guru bisa menanyakan kesalahannya kepada siswa, kemudian bagaimana dia mengakui kesalahannya sendiri, kemudian dia mencoba untuk merubah dengan kesepakatan yang sudah dibuat tentang nilai-nilai kebajikan universal agar siswa ini siap untuk berubah tanpa ditekan dan tanpa dipaksa oleh pihak siapapun. Ini kadang yang posisi kelima, posisi manajer kadang suka dilewatkan. Padahal mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan di posisi manajer, posisi yang paling baik dalam menerapkan restitusi di siswa. Sebagai contoh, ada anak yang rambutnya gondrong. Pernah kasus ditanya, kenapa rambutnya gondrong? Pak, gak punya uang. Kenapa gak punya uang? Uangnya habis. Kadang saya ke sekolah gak dikasih uang oleh orang tua, ke sekolah itu jalan kaki, sehingga saya belum bisa untuk dipotong. Akhirnya ditanya, kira-kira kapan kamu mau dipotong rambutnya? Nanti Pak, nunggu uangnya ada. Nah, kadang ada pihak yang menganggap bahwa itu sudah di luar batas sehingga harus ada eksekusi razia rambut, dan nanti ada kasusnya, saya sudah direkam video segitiga restitusi dengan anak agar anak itu mengakui kesadarannya dan mau merubah kesalahan tersebut. Ini manajer. Jadi bagaimana seorang manajer di sini mampu memberikan treatment dengan sadar tanpa dipaksakan oleh pihak manapun. Saya terlambat terjebak. Kenapa bisa kalau terjebak macet? Lainnya kendaraan juga saya main pelan. Kamu tahu bahwa kamu tidak mengikuti upacara itu melanggar aturan sekolah? Saya sangat tahu. Tetapi kenapa kamu masih melanggarnya? Saya kehilangan disiplin. Saya berpergian malam, jadi saya terlalu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan aturan sekolah? Itu sangat tidak sesuai. Apa yang kamu akan lakukan jika kamu melakukan perbuatan itu? Saya akan menerima konsekuensinya, menerima resiko. Kamu siap untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut? Siap. Baik, kamu sudah jujur, kamu sudah sadar, dan kamu menerima konsekuensi dari perbuatan yang sudah kamu lakukan. Kira-kira kedepannya sikap apa yang akan kamu perbaiki supaya tidak lagi terlambat datang ke sekolah dan tidak mengikuti upacara bendera hari Senin? Saya akan bangun lebih pagi, bangun lebih awal, jadi tidak terjebak macet, juga bisa mengikuti upacara. Baik, Bapak terima bahasa kamu dan Bapak sangat bangga kamu sudah berkata jujur, dan Bapak terima bahwa kamu akan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya sudah, silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengakui bahwa saya salah. Saya mengakui bahwasanya itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah.
berjanji bahwasanya saya tidak akan melakukannya lagi, saya tidak akan melanggar lagi peraturan sekolah. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next Pak. Ini yang kasus kedua. Saya melanggar keyakinan sekolah, rambut gondrong, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada kisah nyata. Kebetulan saya lagi nyari siswa yang kasus gitu, seperti itu. Kemudian saya temukan di Selasar dipanggil oleh pemanah karena rambutnya gondrong sudah 3 minggu tidak dipotong. Dia namanya Bintang dari kelas 11 Geo 3. Kemudian ditanyalah oleh saya, kenapa Bintang rambutnya gondrong? Pak, saya nggak punya uang. Gimana saya mau dipotong? Uang saya nggak ada. Saya ke sekolah pun ya kadang nggak dapat uang. Tapi saya tahu bahwa ini melanggar aturan sekolah dan saya harus siap oleh pemanah dihukum. Dan itu kebetulan sedang berlarian waktu antara saya di shoot dulu videonya dengan pemanah sudah siap dan langsung dieksekusi di dekat ruangan BK di Gundulan, bahasanya seperti itu. Dan itu adalah salah satu segitiga restitusi yang saya terapkan. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkannya juga karena di kita kan ada 3 kategori siswa. Yang pertama ada siswa reguler yang sudah kita tahu semua. Yang kedua ada siswa yang ABK atau inklusi, yang ada yang inklusinya di mental, ada juga yang di fisik, ada juga yang siswa yang berbakat atau yang cerdas, berbakat dan istimewa seperti itu. Yang kadang memang ini kadang tidak dipahami oleh siswa maupun oleh guru, termasuk di kelas 10 geomatika ada yang namanya siapa? Saiful ya? Sofian, betul. Sofian itu kan memiliki keistimewaan tersendiri yang kadang oleh temannya dianggap ya seperti ABK biasa saja, padahal tidak seperti itu. Dia memiliki kebiasaan yang unik dan kecerdasan yang tidak sama dengan teman-temannya. Nah ini harus dipahami oleh kita semua. Next. Nah Bapak Ibu, kurang lebih itu yang ingin disampaikan tentang budaya positif di kelas maupun budaya positif di sekolah. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bisa menginspirasi, bisa nanti Bapak Ibu menerapkan tentang budaya positif di lingkungan sekolah maupun di kelas. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan tentang budaya positif di sekolah SMK Negeri 5 Bandung, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Untuk 3 penanya, silakan acungkan tangan. Oke, ada 3, Bu Nining, kemudian ada Bu Lina dan ada Bu Marjilatul Rahma atau Bu Meji. Silakan Bu Nining. Ya, terima kasih Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana menyikapi dengan disiplin baik terhadap perundungan siswa. Karena baru kemarin saya menerima keluhan dari siswa di TPKL gitu. Ternyata ya memang saya mendengarkan dari sebelah pihak dulu. Terus dari pihak pelapor, ternyata pihak yang dilapor teh Bu, saya gini teh ternyata karena saya teh dibully dari keadaan finansial lebih dominannya seperti itu. Nah, adakah cara menyikapi perundungan ini dalam dari konteks disiplin baik? Terima kasih Pak Rio. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin berbagi saja mungkin ya. Sebelumnya pernah mempelajari tentang segitiga restitusi dan memang pernah bertanya dengan teman-teman yang pernah, terutama guru BK gitu. Segitiga restitusi itu kadang untuk permasalahan tertentu anak itu tidak bisa langsung muncul gitu kesadarannya.
Bahkan katanya bisa sampai berpuluh-puluh kali melakukan restitusi baru siswa itu muncul kesadaran dari dirinya. Nah, bagaimana kita sebagai guru bisa mungkin berbagi dengan yang lain yang mungkin pernah berpengalaman juga, supaya menimbulkan kesadaran diri terhadap permasalahan yang dimiliki oleh siswa agar tidak terulang kembali. Restitusinya yang efektif itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Nina. Berikutnya yang terakhir adalah dari Bu Marchandra. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi saya juga telah melihat video bagaimana penanganan anak ya. Nah, melanjut dengan pertanyaan Bu Lina, apakah dengan penanganan masalah itu berkelanjutan tetap diulang lagi atau dicek lagi apakah dia tetap melakukan, atau hanya sebatas saat itu aja dinasihati tapi tidak continue dicek apakah ini mengulangi kesalahannya atau tidak. Nah, bagaimana cara Pak Rio mencek siswa ini melakukan lagi atau tidak tindakan yang telah dia buat? Terima kasih. Baik, terima kasih ibu-ibu yang bertanya. Yang pertama dari Bu Nining tentang perlindungan siswa yang sedang PKL terkait dengan masalah ekonomi, kan gitu ya Bu. Berarti dari tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia tentang masalah bertahan hidup. Siswa di sini kadang tidak semuanya sama dalam segi ekonomi di siswa SMK Negeri 5 Bandung. Nah, bagaimana supaya siswa ini bebas dari perundungan? Yang pertama harus dilakukan kolaborasi pendekatan dengan pihak orang tua siswa tersebut, keadaan yang diperoleh oleh keadaan yang diterima oleh siswa itu mengenai kondisinya. Kadang teman-teman di siswa yang PKL ini kan membutuhkan segi ekonomi yang tidak sedikit dengan transportasi yang mungkin harus dikeluarkan dengan rute dari rumah ke tempat PKL. Kemudian pendekatan yang pertama itu tentang bagaimana antara orang tua dengan pihak sekolah, yaitu bisa pembimbing PKL-nya dan pihak Hubimnas atau Hubim di sini yang sebagai penyelenggaranya. Apakah siswa yang awalnya itu ditempatkan PKL berdasarkan kemauan dari siswa tersebut, atau memang sudah dipilihkan oleh pihak Hubim, atau memang diajak-ajak oleh temannya sehingga dia kebagian di tempat PKL tersebut. Kadang masih ada siswa yang terbawa-bawa oleh temannya untuk bisa PKL karena mungkin satu kelas, satu tempat permainan atau dekat dengan rumah, yang akhirnya siswa ini yang tadinya tidak siap dengan tempat PKL-nya dipaksakan untuk siap di PKL tersebut. Yang kadang akhirnya ke faktor ekonomi yang menjadi pengaruh terhadap siswa itu untuk bisa menerima keadaan tersebut. Yang keduanya adalah bagaimana mental anak tersebut di tempat itu. Kadang mentalnya yang terkadang suka terbawa oleh lingkungan karena lihat temannya yang secara ekonomi lebih baik, kadang dia pun merasa minder dengan kondisinya sehingga memperlihatkan untuk bisa dilakukan perundungan oleh pihak lain oleh temannya, tidak menunjukkan sikap kemandiriannya. Yang mungkin ini harus di pendekatannya secara mendalam, karena tidak bisa secara sepihak. Kalau tadi Ibu sampaikan hanya satu pihak dulu dari pihak anak tersebut, belum tentu apa yang disampaikan oleh anak itu sesuai dengan dari pihak sebelahnya. Bisa jadi anak ini hanya karena terbawa suasana perasaan diri, akhirnya terbawalah momentum itu kepada lingkungan di mana PKL-nya, sehingga terjadilah yang namanya perundungan seperti itu. Bagaimana dia bisa menerapkan nilai-nilai kehidupan yang lain kalau dia sendiri sudah merasa bahwa saya kurang diakui dalam kehidupannya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Menambahkan sajalah apa yang telah tadi diuraikan, meskipun sekilas nampaknya dalam budaya sedikit di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Kalau menurut saya pada intinya adalah dari figur guru itu sendiri. Jadi
Kalau guru sudah berperilaku positif, insya Allah, namanya juga guru. Guru itu kan kalau bahasa kita ada istilah digugu dan ditiru. Digugu ucapannya, nasihatnya, wejangannya, kemudian ditiru tingkah lakunya, akhlaknya. Nah ini, jadi insya Allah kalau guru semacam ya yang diharapkan seperti tadi, ya ucapannya digugu, nasihatnya digugu, gitu, diikuti, kemudian juga di akhlaknya ditiru, menjadi suri tauladan, menjadi uswah hasanah, ya insya Allah semua akan positif. Jadi dalam artian Rasulullah mengatakan ibda binafsik kan gitu, mulailah dari diri sendiri. Jadi jangan harapkan orang lain akan positif, berperilaku positif, malah dari kita pun masih jauh dari hal yang positif. Jadi jangan sampai seperti yang banyaklah cerita-cerita. Ya maaf ini saya sampaikan, mungkin ada istilah mungkin di sekolah lain lah ya, dan mungkin ini tidak mungkin akan terjadi di kita dan mudah-mudahan tidak terjadi. Ini ada istilah guru cunihin. Nah ini terutama laki-laki, guru laki-laki nah ya guru cunihin, sesalaman pada jam di kelek-kelek udah. Nah ini kan sudah menjadi hal-hal yang tidak mencerminkan hal yang positif gitu. Jadi bagaimana kalau anak dia digituin sama guru yang lain gitu lah ya, anaknya sendiri bisa ini dipermainkan oleh laki-laki yang lain kan gitu. Nah inilah jadi contoh yang mudah-mudahan di sini tidak terjadi, dan konon kabarnya saya pun sudah mendengar lah gitu. Jadi ada informasi ke saya seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan hal-hal yang negatif ya jangan sampai terjadi, yang diawali dari guru itu sendiri gitu. Sekian dan terima kasih. Ustaz Sarif, jadi artinya bagaimana kita sebagai guru memberikan contoh yang baik agar kita menjadi figur, jadi mirroring, karena kita ditiru dan diikuti apa yang sudah diterapkan oleh kita akan diterapkan oleh siswa. Seperti yang tadi Pak Ustaz sampaikan, bagaimana kita akan menjadi baik kalau pribadi kita belum baik, sehingga kita akan jadi figur ditiru oleh siswanya, karena siswa di sini sedang mencari sosok orang yang bisa jadikan panutan dalam dirinya maupun dalam kehidupan di masa yang akan datang. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di presentasi diseminasi budaya positif di SMK 5 Bandung. Saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah presentasi mengenai diseminasi yang disiplin baik sudah disampaikan oleh Pak Rio. Mudah-mudahan banyak manfaat yang akan kita ambil untuk tadi yang saya perhatiin menangani siswa. Jadi biar tidak langsung diberi punishment gitu. Kemudian mungkin ini menjadi contoh atau awal dari Pak Rio, nanti guru-guru selanjutnya di kegiatan PMM ya yang akan melakukan hal seperti ini. Ini mungkin bisa jadi contoh kegiatan selanjutnya. Mungkin tutup aja ya. Alhamdulillah sekian presentasi dari Pak Rio. Acara saya tutup. Sebelumnya mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyaksikan video saya mengenai diseminasi budaya positif di SMK Negeri 5 Bandung. Semoga video saya membawa manfaat kepada Bapak Ibu mengenai bagaimana menanamkan dan menerapkan budaya positif, yaitu mengenai keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.